Halo Kadaslar, perkenalkan nama gue Afkar Faisal. Gue adalah salah satu mahasiswa di Turki, khususnya di Kırklareli Universitesi. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ceritain nih, kira-kira apa aja yang gue alamin pada saat gue persiapan bahasa di Tomer, yaitu Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi. Jadi sebelumnya gue mau ceritain dulu apa itu Tomer. Tomer tuh kayak suatu persiapan bahasa yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa, khususnya mahasiswa internasional. Jadi sebelum dia menuju kuliah, mereka wajib yang namanya Tomer dulu sekitar 5-6 bulanan. Setelah itu dia boleh lanjut ke kuliah. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalkan dia itu basic pembelajaran bahasa Turki harusnya diwajibkan. Tapi kalau yang bahasa Inggris saya tidak tahu ya guys. Oke, jadi di dalam videonya nanti bakal berbasis sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu yang nantinya akan ditanyakan oleh saya sendiri dan dijawab oleh saya sendiri juga. Disclaimer, video ini 100% tanpa skrip dan by my experience. Jadi ya udah, let it flow aja. Jadi ya udah. Yang pertama, sebelum berangkat ke Turki dan masuk Tomer, ekspektasi apa yang gue punya dan apa yang ternyata berbeda dari kenyataan. Oke, jadi sebelum gue ke Turki, ekspektasinya itu gue bakal lebih gampang lah hidup mandiri di sini. Dan juga gue pikir masuk Tomer itu dan khususnya belajar bahasa Turki akan lebih mudah. Tetapi kenyataannya hidup di Turki itu sangat sulit guys. Apalagi bagi saya yang sama sekali nol experience tinggal sendiri. Juga belajar bahasa Turki ternyata susah ya, karena menurut saya bahasa Turki itu susah karena strukturnya mungkin ya. Kalau bahasa Inggris saya masih bisa mengerti, tapi kalau misalkan bahasa Turki sendiri kayak agak-agak sulit sih, karena apa ya, kayak beda aja strukturnya. Lanjut, apa tantangan atau momen tersulit yang pernah gue alami selama menjalani itu di Tomer ya? Dan yaitu adalah bahasa Turkinya itu sendiri dan surviving juga sih. Tetap mau pertanyaan atau jawabannya. Ya gitu. Jadi selama gue di sini, jujur bahasa Turki ngebuat gue lumayan stres ya, karena gue tipe orang yang pada saat belajar bahasa Turki itu benar-benar try hard. Akan tetapi gue ngerasa hasil yang gue capai itu gak memuaskan bagi diri gue. Menurut gue itu kurang memuaskan. Jadi cukup membuat gue stres, dan dalam beberapa hari sebelum ujian tuh kadang gue benar-benar overthinking dan cemas mungkin ya. Karena yang pertama, biaya Tomer itu cukup mahal guys. Kayak 14.000 bin. Udah nggak usah pakai bin, 14.000 tele atau sekitar 4, juta 4, sekian gitu loh, 4, juta sekian. Kalau misalkan ngulang, kita harus bayar full. Jadi bener-bener jadi ini banget sih, tekanan ya, karena harus full, gak boleh ngulang. Karena kalau ngulang, gua harus bayar ulang, yang dimana itu lumayan mahal. Udah kayak bayar semester. Juga di Tomer atau di pembelajaran bahasa itu kita dapat sesi belajar 6-5 bulanan. Jadi lumayan ini. Enggak, 6-5 minggu, sorry. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Selain belajar bahasa Turki, pelajaran hidup apa yang paling gue dapat selama beberapa bulan terakhir? Jujur, pelajaran hidup yang gue pelajari selama beberapa bulan terakhir tuh, yang pertama, jangan menyia-nyiakan kesempatan guys. Kalau misalkan ada pun kesempatan, tolong diberikan kejelasan bagi orang yang memberikan kesempatan atau
apa ya istilahnya, atau di save dulu lah, di keep dulu gitu. Misalkan udah kesempatan nih. Yang kedua, eh gak semua orang itu humornya sama dengan lo. Jadi perlu menjaga yang namanya bicara, candaan, juga gimana cara ngobrol sama orang di kondisi tertentu atau bahkan di dalam keadaan tertentu gitu loh. Jadi jangan asal ceplos-ceplos gitu guys. Yang ketiga, jangan menjadi lazy ambitious. Tapi ini gue masih alamin sih, karena lazy ambitious ini masih menjadi PR ke gue. Jadi punya ambisi yang tinggi tapi gue pemalas, punya banyak planning, punya banyak rencana, punya banyak impian tapi tidak bisa memulai. Nah, bagaimana caranya gue mengatasi lazy ambitious ini? Ini salah satunya membuat video pengalaman gue selama Tomer. Ini menjadi salah satu langkah gue kalau misalnya gue mau keluar dari zona lazy ambitious ini. Karena dari lazy ambitious ini dapat memunculkan overthinking, bahkan kecemasan gitu loh. Overthinking, kecemasan, insecure juga. Jadi ya berputar-putar aja gitu, gak ada kemajuan. Mungkin itu ya 3 aja, karena kalau misalnya saya lanjutkan saya malah ngalur ngidul. Alright, apa momen yang membuat gue sadar bahwa gue sebenarnya sedang berkembang meskipun progresnya terasa lambat? Momen yang membuat gue sadar itu ketika gue sudah bisa memahami sedikit, atau gue sudah bisa memahami beberapa hal ketika orang Turki ngomong pakai bahasa Turki. Jadi gue ngerasa awalnya sebelum gue datang Turki, gue itu sama sekali gak bisa memahami apa yang sebenarnya mereka omongin. Nah, sekarang gue ngerasa gue tuh udah lumayan bisa mengerti lah apa yang mereka omongin, dan bahkan gue bisa meresponnya ketika dibutuhkan gitu. Juga mungkin relasi yang berkembang tapi nggak terlalu signifikan. Ya pastilah, karena gue tinggal di tempat yang baru, gue coba beradaptasi di tempat yang baru, otomatis gue dapat koneksi yang baru juga. Lalu apa ya, mungkin ketiga kali ya, 3 dari fisik dan juga mindset gue. Beberapa fisik gue di sini juga lumayan meningkat karena gue beberapa minggu terakhir gue workout di rumah, dan juga mindset gue akhir-akhir ini cukup berubah drastis daripada gue di Indo, karena di sini bener-bener ngerasain gimana survive tanpa dikelilingi orang tua ya, dan juga gimana insting kita buat seenggaknya tuh bisa ya survive sih. Dari mindset itu juga mengajarkan gue lebih dewasa aja sih gitu. Yang kelima, kalau gue bisa bicara dengan diri gue yang baru pertama kali tiba di Turki, apa yang akan gue katakan? Sebenarnya lebih ke sebelum ke Turki sih. Kita bikin 2 deh. Jadi sebelum ke Turki, gue pengen bilang ke diri gue, kalau misalkan lu tuh nggak harus buru-buru cepet-cepet ngambil keputusan buat kuliah di Turki. Dan juga lu tuh nggak harus nurutin ego lu, karena jujur gue ke Turki itu ada apa ya, ada beberapa ego gue yang masuk karena beberapa teman gue masuk PTN terbaik gitu kan, dan juga gue ketolak UI yang dimana waktu itu gue masuk vokasi manajemen pariwisata, akan tapi ditolak. Padahal yang dimana gue ngerasa gue udah capable dan gue udah kayak gue bakal keterima banget gitu, akan tapi malah nggak terima. Itu juga sih, jadi ego sama kekecewaan sih. Terus kalau misalnya gue pertama kali tiba di Turki, mungkin apa ya, jangan buang-buang waktu sih, karena gue baru berapa bulan di sini udah ngerasa banyak banget buang waktu gitu, kayak terlalu
banyak doom scrolling atau bahkan gak menciptakan sebuah karya kayak bikin video misalkan, atau at least yapping kayak gini gitu ya, nggak masalah, yang penting gue menciptakan sesuatu daripada gue nggak produktif gitu. Juga start juga olahraga dan bener-bener serius soal bahasa, karena gue jujur, gue udah ngerasa gue serius belajar bahasa Turki, tapi kayaknya masih bisa ditingkatkan lagi deh untuk belajar bahasa Turki. Dan juga mungkin ya, ada lagi, pertama kali gue tiba di Turki, kayaknya gue lebih prefer buat tinggal di asrama selama setahun, karena gue ngerasa kalau misalkan gue tinggal di asrama, khususnya di Suleimania ya, yang dimana di situ banyak yabancı dan banyak orang Turkinya di sana, gue ngerasa bahasa Turki gue dapat di maintenance gitu di situ, daripada gue tinggal di apartemen yang kita tuh hidup ya pribadi gitu, kayak mereka teman-teman gue punya suatu hal yang perlu dilakukan, punya kesibukan masing-masing gitu. Dan ketika gue balik ke, misal dari Tomer lalu balik ke apartemen, gue harus masak sendiri, harus beres-beres semua sendiri gitu. Jadi menurut gue worth it sih untuk pertama kali selama setahun, khususnya buat maba-maba di Turki itu ya tinggal di asrama, karena itu cukup membantu sih. Mungkin itu dari 5 pertanyaan yang gue tanyakan ke diri gue sendiri dan dijawab ke gue sendiri. Apa sih? Semoga dari video ini, dari yapping tidak jelas ini, dapat memberikan insight baru kepada teman-teman semua. Dan juga pokoknya mantap lah. Semoga teman-teman yang punya rencana kuliah di Turki atau bahkan kuliah di univ saya, Kırklareli Universitesi, dapat suatu hal lah gitu, kayak kacamata baru gitu kan, buat decide nih kira-kira apakah worth it untuk kesini atau di Indonesia aja atau di negara-negara lain. It's on you guys, it's up to you gitu. Jadi seperti itulah mungkin video kita kali ini. Saya yakin sekali video ini akan gak jelas dan banyak yappingnya, akan tapi it makes me happy. Jadi yang penting gue membuat sesuatu yang senang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.